Kami menyampaikan beberapa hal berikut. Satu, bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Kiai Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU. Apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa permusyawaratan tertinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan DRT dan melawan hukum. Kami menyampaikan beberapa hal berikut. Satu, bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Kiai Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU. Dan sejak saat itu kepemimpinan pengurus bersama ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Am. Dua, bahwa latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam risalah rapat harian Surya PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya, serta tidak terdapat motif ataupun latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam risalah rapat. Tiga, bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera. Yang kedua, yaitu penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu Yang Mulia beliau Bapak Kiai Zulfa Mustafa. Oleh itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai pejabat Ketua Umum, melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di 2026. Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, karena Romi Islam yang dia tidak pernah menggariskan bahwa muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur 1 tahun karena COVID. Oleh itu, muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan pada siklus semula. Mudah-mudahan sebelum atau setelah hari raya haji tidak bisa kita lakukan. Apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa permusyawaratan tertinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan DRT dan melawan hukum. Nah, bahwa orang bermanuver, namanya manuver kan kita tahu lah ya, biasanya itu ngomongnya itu 100 meter, tapi ya kalau dapat 10 meter sudah oke lah, gitu. Itu biasa lah begitu tuh ya. Pleno hari ini nantinya tidak Ya, akan ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno. Ya, karena pertama yang mengundang hanya Surya dan tidak bisa karena harus pleno itu harus diundang oleh Surya dan Tarbidia. Yang kedua, tidak melibatkan saya sebagai ketua umum yang sah. Nah, sementara rapat Surya yang lalu itu jelas para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan ADRT. Jadi ya kita lihat ini sebagai manuver aja. Kami siap untuk menempuh jalur hukum demi menjaga keutuhan dari tatanan organisasi. Jauh saya ingin menegaskan kembali sebagai tanggapan juga terhadap pernyataan-pernyataan yang kita dengar dari dua hari ini. Saya ingin menegaskan kembali bahwa
posisi saya sebagai Ketua Umum Tabligiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Mandataris Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 2021 yang lalu. Posisi saya sebagai Ketua Umum Tabligiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat dirubah kecuali melalui muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik ADART maupun peraturan lainnya. Nah, maka dengan demikian pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian Suriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan dari rapat harian Suriah itu sendiri.